Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, apa kabar? Semoga Neng dalam keadaan sehat, baik. Maaf kalau ternyata semuanya gak sesuai dengan harapan kita. Maaf juga kalau selama menjadi suami belum bisa menjadi yang terbaik. Dengan wajah agak sendu dan gurat kerinduan yang membuncah, Angga Wijaya hadir menyapa istrinya pedangdut Dewi Persik lewat video yang tersebar di akun video berbagi. Ia juga mempertanyakan bagaimana kondisi sang belahan hati dengan raut wajah berkalang rasa sesal karena sebagai suami ia merasa gagal, belum sepenuhnya bisa membahagiakan si Eneng. Demikian panggilan sayang Angga. Lantas benarkah ungkapan sapa penuh rindu Angga itu menandai keputusannya yang sudah bulat akan bercerai? Atau sebaliknya, hanya bagian dari plot drama pernikahan yang sebelumnya sudah dirancang secara apik? Terlebih pekan lalu sempat santer jika sejoli ini disebut-sebut telah menjalani mediasi tanpa melalui proses pengadilan resmi. Berpisah secara baik-baik, tapi mediasi Mbak Dewi, klien kami ingin tetap melakukan proses mediasi di dalam pengadilan nanti di tanggal 4. Ya, aku nggak bisa ngomong komentar itu sayang. Sudah ada Bang Sandi nanti, dia Bang Sandi. Ya aku minta doanya aja. Yang pasti nanti kita mau coba lihat hasil dari mediasi dulu nanti pada saat tanggal 4. Apa yang kita akan kumpulkan nanti akan kita lampirkan pada saat mediasi nanti di tanggal 4. DP sendiri sejak mengetahui jika dirinya digugat cerai suami yang dinikahinya sejak tahun 2017 itu sempat menunjukkan raut wajah kecewanya atas langkah gugatan cerai yang dilayangkan Angga 20 Juni lalu. Tapi sebagai istri yang manut dan pantang melayangkan gugatan lebih dulu, DP tetap siap menghadapi gugatan cerai sang suami. Meski dari lubuk hatinya, ia ingin memperbaiki masalah yang tengah dihadapinya dengan Angga. Terus ya pasti kalian juga udah tahu siapa juga yang nggak ada. Jadi ya tetap dijalani aja. Yang semua kan atas skenario Allah. Oh, kalau masih sayang, ada rasa sayang dari Mas Angga, dari AA masih. Tapi kan keputusan yang terbaik dari mereka ya pisah secara baik-baik. Ya karena udah ada prinsip yang memang sudah berbeda dan juga AA juga sendiri kelihatannya udah bulat untuk mengajukan gugatan permohonan cerai tersebut. Sejak gugatan cerai terhadap istrinya resmi dilayangkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Angga sendiri mendadak raib dari pantauan media. Ia yang biasanya selalu mendampingi sang istri karena merangkap sebagai suami sekaligus manajer, mendadak hilang bak ditelan bumi. Entah sebagai taktik menunda pernyataan atau masih sebatas gertakan semata karena masih ada momen mediasi. Yang jelas, sejak isu perceraian mencuat, sejumlah spekulasi beredar hingga dugaan settingan mengarah pada isu gugatan cerai. Lantas mungkinkah Angga dan DP tega mempermainkan lembaga pernikahan demi mengail pemberitaan? Atau ekspresi sapaan Angga di video berbagi benar-benar menggambarkan isi hatinya yang merasa gagal sebagai suami pesohor? Ada. Murni kesepakatan berpisah untuk secara baik. DP juga waktu dengerin begitu dia menitikkan air mata juga. Sebenarnya kayaknya itu adalah hal yang memang sedang terjadi dan memang terjadi sebelumnya. Tapi karena terus video itu naik kan jadi orang lebih tahu lagi gitu. Tapi ini adalah satu hal yang sebenarnya ya bukan hal yang baru saat itu. Aku kurban perasaan dan kurban daging. Itu mau mancing sih. Meski dari sisi permukaannya sejoli ini tampak begitu serasi, punya jalinan chemistry dan selalu bertabur kemesraan di depan publik. Tapi kabarnya, karena gap atau perbedaan penghasilan, Angga seringkali merasa rendah diri. Hingga tanpa sadar, DP juga kerap membuat posisi Angga sebagai pemimpin keluarga lemah di hadapan umum. Lantas benarkah DP dan Angga kerap mengeluh soal perbedaan status dan penghasilan? Saya pikir ya
sikapnya Mami begitu atau DP begitu, semua cowok pun pasti akan merasakan yang sama ya. Maksudnya dia kan seorang yang memang temperamental, tapi dalam arti yang positif. Dan itu juga membuat dia dengan karirnya masih bersinar setelah sekian lama. Dewi Persik itu lama banget loh. Dan kalau saya kira ya masih banyak orang yang lebih temperamental yang lain. Ini kalau saya kira ada satu yang memicu saja. Kalau saya kira sih, kalau trigger itu kan saya nggak saya bukain kartu, tapi saya nggak bisa ngomong karena kalau ternyata ini sangat private, saya nggak bisa ya, walaupun DP dan Angga ini adalah public figure, tapi saya rasa saya harus minta izin dulu lah kalau saya harus mengatakan hal ini. Saya lihat bahwa ini akhirnya memicu satu hal yang memang dari lama itu sudah ada. Jadi ya itu tadi loh, memang sikap dan sifat yang, tapi seharusnya ya Angga ini sudah tahu bahwa DP ya memang seperti itu. Jadi bukannya terus semakin kesini semakin apa, enggak ada yang berubah, ya tetap seperti itu. Kisah asmara Angga Wijaya dan DP sendiri sebelum resmi ditasbihkan sebagai sepasang suami istri relatif pasang surut. Bahkan ketika baru menikah, keduanya sempat berseteru hanya karena soal postingan sayur asam dan sayur lodeh. Namun perang dingin itu segera reda setelah DP melunak. Berbagai kisah perseteruan hingga konflik kecil dalam bahtera DP bahkan pernah dicurahkan Angga ke sejawatnya Denny Darko yang punya keahlian meramal dan tarot. Lantas, apa pembacaan Denny Darko? Benarkah keduanya akan bercerai sungguhan atau sekedar suguhan drama semata? Itu sesuatu yang nggak sengaja. Jadi kalau DP mau dihipnotis memang sudah ditelepon saya untuk, Mas, aku pengen curhat lah, ngeluarin semua. Katanya kalau hipnotis bisa nggak seperti itu. Akhirnya saya datang. Nah, yang Angga itu di luar rencana, beneran di luar rencana. Sehingga saat saya datang itu awalnya DP. Tapi DP terus bilang, masa kamu lihat aku seperti ini, kamu juga harus dong. Paksa akhirnya mau. Dan sebenarnya antara dua. Kalau settingan berarti bukan kan? Apakah Angga di sini itu pura-pura atau beneran? Beneran. Karena saya akan tahu orang yang dia itu terhipnotis atau pura-pura terhipnotis. Dan kelihatan yang dia nangis di situ. Karena memang saya sebenarnya udah bukain kartu sebelumnya. Ada kemungkinan untuk ke sana dan itu besar. Tapi saya mengatakan bahwa apapun yang dibuka atau dibagikan oleh kartu itu bisa dibelokkan. Bahkan ya hal yang positif sekalipun. Tapi ya itu tadi, kalau saya kira sih apa yang akhirnya terjadi ini karena ya mereka berdua mungkin, kalau saya pikir ada pemicunya ya sampai akhirnya jadi. Ya, sebenarnya sih saya juga nanti di tanggal 4 itu akan memaksimalkan mediasi di depan majelis hakim. Tapi kan keputusan dari mereka berdua, masa saya harus maksa-maksa. Yang pasti sekarang saya coba menyampaikan untuk melakukan mediasi di luar pengadilan dari Mbak DP, tetap nanti di tanggal 4 di pengadilan agama aja. Biar nanti ada hakim yang menilai juga langsung melihat hasil dari mediasi tersebut. Sampai kapanpun akan selalu sayang sama Nini. Rasa sayang akan pernah berkurang sama kamu. Sehat selalu ya.